Sobat MG Channel, di video kali ini kita akan membahas 10 macam kelompok manusia yang akan dibangkitkan di hari kiamat. Saat dibangkitkan, manusia akan dikelompokkan menjadi berkelompok-kelompok dengan berbagai macam rupa dan bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan amal ibadahnya. Hal ini tertera dalam hadis berikut. Pada suatu ketika, Muaz menghadap Rasulullah SAW dan menanyakan tentang makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Quran Surah An-Naba ayat 18. Mendengar pertanyaan tersebut, seketika Rasulullah mendadak menangis terseduh-seduh hingga pakaiannya basah karena air matanya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Wahai Muaz, pertanyaanmu sangat dalam tentang urusan yang sangat penting. Saat itu umatku dihimpun menjadi beberapa kelompok." Dan rincian kelompok-kelompok tersebut akan kita bahas di video ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari MG Channel. Kelompok yang pertama, umatku dibangkitkan dari kubur tanpa tangan dan kaki. Hal itu disebabkan pada semasa hidupnya ia selalu mengganggu dan menyakiti tetangganya. Keadaan seperti itu adalah balasan bagi mereka dan neraka adalah tempat kembali mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyuruh kita untuk saling berbuat baik. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu, bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran Surah An-Nisa ayat 36. Kelompok kedua. Kelompok ini adalah mereka yang dibangkitkan dari kubur dalam keadaan berbentuk seperti babi hutan. Ini dikarenakan mereka semasa hidupnya yang suka mengabaikan sholat, meremehkannya atau lalai dalam sholatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat tersebut, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya." Quran Surah Al-Ma'un ayat 4-5. Kelompok ketiga, yaitu umat dibangkitkan dari dalam kubur dalam keadaan perutnya membesar bagaikan bukit, penuh ular dan kalajengking. Mereka seperti keledai. Hal itu dikarenakan akibat dari perbuatannya yang suka menangguhkan pembayaran zakat dan neraka adalah tempatnya. Kelompok keempat. Kelompok ini dibangkitkan dari kubur dengan mulut yang mengeluarkan darah segar. Ini akibatnya karena mereka suka berdusta dalam jual beli. Itulah balasan dan neraka adalah tempat tinggalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian pahala di akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak pula akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang amat pedih. Quran Surah Ali Imran ayat 77. Kelompok kelima. Mereka adalah umat yang dibangkitkan dari dalam kubur dengan bentuk angin berbau busuk di antara manusia. Ini akibat suka merahasiakan perbuatan maksiat kepada masyarakat, takut terbongkar, namun tidak ada rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah balasan untuk mereka dan neraka adalah tempatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, mereka bersembunyi dari manusia tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah beserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi, dan adalah Allah maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surah An-Nisa ayat 108. Kelompok keenam, yaitu mereka yang dibangkitkan dari alam kubur dengan tidak memiliki lidah, darah, dan nanah mengalir dari rongga mulutnya. Hal ini diakibatkan karena mereka suka menyembunyikan persaksian yang benar. Itulah balasan bagi mereka dan neraka adalah tempatnya. Kelompok ketujuh
adalah mereka yang dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan terjungkir, kepala mereka di bawah dan kaki di atas. Ini adalah hukuman bagi mereka yang berbuat zina dan mati dalam keadaan tidak bertaubat, dan tempatnya adalah neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Kelompok ke-8 adalah orang-orang yang dibangkitkan dari alam kubur dengan wajah hitam, bola matanya biru, dan perutnya penuh dengan bara api. Ini adalah mereka yang suka menyantap harta anak yatim dengan cara yang tidak sah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Quran Surah An-Nisa ayat 10. Kelompok ke-9 adalah orang-orang yang dibangkitkan dari alam kubur dengan marah dan hati yang buta. Giginya terlihat seperti lembu jantan, bibirnya menjulur ke dada, lidahnya memanjang sampai ke perut, bahkan ada yang sampai ke paha. Sementara kotorannya mengalir dari perut mereka. Inilah rupa bagi orang-orang yang pemabuk, yang suka mabuk-mabukan, dan tempat yang layak bagi mereka adalah neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. Barisan kelompok yang terakhir adalah mereka yang dibangkitkan dari kuburnya dengan wajah bercahaya, seperti sinar bulan purnama melewati Shiratal Mustaqim, secepat kilat menyambar angin seraya terdengar suara dari sisi Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang melakukan amal kebajikan, menjauhi segala kemaksiatan, rajin memenuhi panggilan sholat, dan mati sesudah bertobat. Maka ganjaran mereka adalah pengampunan, rahmat, dan ridho serta surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat MG Channel, itulah 10 macam kelompok manusia yang akan dibangkitkan di hari kiamat nanti. Maka dari itu, mari kita jauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan apa yang diperintahkan kepada kita agar kelak di hari kiamat kita mendapatkan perlindungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video versi MG Channel berikutnya. Terima kasih sudah nonton video ini. Tapi jangan lupa ya guys, klik tombol like dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kalian support channel ini untuk upload video hampir setiap hari.